Punya saudara yang kaya dengan punya saudara yang miskin itu berbeda ya. Walaupun tidak semuanya. Contoh sederhana. Kita sudah lama tidak pernah berkunjung ke rumah saudara yang kaya dan ke rumah saudara yang miskin. Nah, kalau kita berkunjung ke rumah saudara yang kaya, kita baru datang aja di depan pintu, dia sudah langsung bertanya, "Ada perlu apa datang ke sini? Kok bisa datang ke sini? Kok tumben-tumbennya datang ke sini?" Dari pertanyaannya itu kelihatan kalau dia sudah takut duluan. Dia takut kalau kita datang itu punya maksud dan tujuan, seperti mau minta tolong, mau pinjam uang. Nah, setelah kita jawab enggak, cuma main-main aja kok, kan udah lama nggak pernah ketemu, udah kangen bah, udah rindu, baru kita masuk. Dibuatkan teh kopi, kalau ada cemilan makanan ringan dikeluarkan, dan itu pun jarang kalau di rumah saudara yang kaya. Kalau makanan itu sulit untuk keluar, bawaannya udah curiga duluan. Padahal kita berkunjung hanya mau main-main, mau melepaskan rindu. Di wajahnya itu nggak ada kangen rindu sama kita. Wajahnya itu penuh dengan kecurigaan. Tapi kalau kita berkunjung ke rumah saudara kita yang miskin atau yang nggak punya, kalau dia melihat kita dari kejauhan aja, dia udah teriak kegirangan. Setelah kita sampai di depan pintu, dekat dengan dia, dia langsung peluk kita. Nampak sekali kalau dia benar-benar yang senang kalau kita datang ke rumahnya. Kangen rindu itu nampak. Perasaan kita itu langsung sekaligus terharu ya. Kita udah lama gak ketemu. Rasa kekeluargaannya itu benar-benar yang muncul seketika. Terasa akrab dan hangat. Kita langsung disuruh masuk. Disuguhkan minuman seadanya, makanan ringan seadanya. Itu kalau kita berkunjung ke rumah saudara yang gak punya, itu bisa tuh makanan itu keluar semuanya. Walaupun itu singkong rebus, singkong goreng, adalah cemilan yang kita makan. Nah, biasanya juga langsung disuruh masuk ke dapur. Makan-makan dulu yuk, makan. Nanti baru kita ngobrol. Walaupun lauknya itu ya sangat sederhana. Kadang ikan asin, kadang ceplok telur, sayurnya kadang daun singkong tumbuk, tapi makan kita dibuatnya. Kadang juga sayurnya itu rebung rebus. Tapi dia nggak perhitungan memberi kita makan walaupun dia dalam keadaan kesusahan. Itu perbedaannya. Nah, kalau kita ingin minta tolong dengan saudara kita yang tidak mampu, contohnya minjam uang, pasti dia langsung menanggapi dengan baik. Memangnya kamu perlu berapa? Tapi aku sekarang lagi gak punya loh, benar-benar gak punya. Tapi kalau bisa aku bantu, aku bantu. Dikasih, walaupun yang kita pinjam sekian, yang dikasih sekian, tapi tetap ada dia kasih dengan kita bantuan. Itu. Tapi kalau kita mau pinjam dengan saudara yang kaya, kita baru bilang mau pinjam uang, dia sudah bilang gak ada uang aku. Kami juga kekurangan, kami juga butuh, kami juga lagi mepet nih sekarang. Langsung miskin dia ketika kita mau pinjam uang. Langsung bilang semuanya gak ada. Itulah perbedaan saudara yang kaya dengan saudara yang miskin. Tapi tidak semuanya seperti itu. Ada juga saudara yang kaya punya hati yang baik, penolong, kemudian rendah hati, gak sombong. Tapi kebanyakan kalau saudara yang kaya itu seperti itu. Begitu juga sebaliknya. Tidak semuanya saudara yang tidak punya atau miskin baik. Ada juga yang gak baik. Tapi kebanyakan kalau saudara yang gak punya itu, yang miskin itu, baik orangnya. Gak pernah hitung-hitungan. Mereka itu apa adanya. Memberi dengan apa adanya. Bagaimana pendapat kalian?
Itulah yang pernah aku rasakan.